pagi. Halo Pagi, Bu. Bu. Pagi. Apa kabar semua hari ini anak-anak Ibu? Baik Bu, Sehat? Baik, Bu. Sehat. sehat Sehat Bu. semua. Semangat ya belajar prakarya hari ini. Semangat, Bu. Semangat. Mana suaranya? Cuman 2-3 orang yang bilang semangat. Aku Semangat semangat, Bu. semua. Ayo. Semangat Bu. Semangat Bu. Iya, semangat. Masih pagi udah malas-malasan, nggak enak dilihat ya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ayo Asrijal sebagai ketua kelas, doa kita pagi ini. Siap, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran dengan Bu Minaria, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Ibu mau absen kalian dulu ya. Sepertinya hari ini kalian hadir semua, nggak ada yang alpa sakit Ibu lihat ya. Hadir, Semuanya Bu. hadir ya nak ya. Ya, Kita Bu. ketua kelas. Iya, kalau begitu mari kita lanjut pelajaran kita hari ini. Teringatnya minggu lalu kita sudah memulai pelajaran prakarya untuk semester 1 ini. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya. Siapa itu yang bersuara? Faisal itu Bu. Faisal. Oh, silakan Faisal. Apa yang kamu ingat untuk pelajaran kita minggu lalu? Catatan boleh nggak Bu? Lihat catatan. Boleh. Bentar ya Bu. Udah lupa soalnya Bu. Lupa Saya ingat. boleh Bu. Kalau Ah, pas ya. sama Yang saya ingat jawab aja Bu. siapa yuk? Coba yang lain. Siapa yang ingat? Saya Bu. Oh, Lutfi, silakan aku. Kalau yang dipelajari itu tentang limbah ya Bu. Iya, minggu lalu kita belajar limbah. Masih ingat nggak pengertian limbah itu apa? Limbah itu sisa produksi ya. Sisa produksi yang Ya, baik dari hasil kegiatan manusia Iya, betul. maupun dari alam. Baik dari alam maupun dari hasil kegiatan manusia dalam Manusia. kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya lagi, siapa yang tahu contoh dari limbah? Limbah plastik, Bu. Bu, saya Bu, botol, kardus Bu. Daun kering. Ya, Faisal apa saja tadi? Koran Botol bekas, Bu. bekas, kardus dan daun kering. Botol bekas, kardus, Koran dan bekas, daun-daun Bu. kering. Ya, betul Asrijal. Koran bekas bisa. Nah, yang kalian sebut itu semua adalah limbah yang pernah kalian jumpai di lingkungan kalian, ya kan? Ya, Bu. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita ketahui dulu apa tujuan yang mau kita capai di belajar di hari ini. Oke, bisa dilihat tampilan dari PowerPoint Ibu anak-anak? Bisa, Bu. Bisa Iya, hari ini materi kita belajar tentang sistem produksi dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam pelajaran hari ini ada tujuan yang akan kita capai, yaitu ada 4 bagian. Coba dibaca dulu oleh anak Ibu Sri, bisa? Ya, Bu. Ya, bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu memahami jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar, Bu. Ya, berikutnya Lanjut. lanjut. Yang kedua, memahami macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, yang ketiga. Ketiga, memahami teknik produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar.
Kemudian yang keempat, menerapkan tahapan proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Iya, inilah keempat tujuan pembelajaran yang mau kita capai di hari ini dengan belajar sistem produksi dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, sebelumnya coba semua anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang kalian lihat pada gambar ini? Kulit jagung, Kulit Bu. jagung, Bu. Limbah kulit jagung. Sering ya lihat limbah kulit jagung ini, nakku? Oh, Faisal banyak jagungnya, Kampung Bu. aku banyak itu, bapak saya Bu. punya kebunnya, Bu. Oh, bapaknya Faisal petani jagung. Mungkin ini juragan jagung kali dia ya, makanya banyak kulit jagung atau Sama jagung, jagung di Bu. lingkungannya. Mamanya juru ikan Iya, jagung tuh, Bu. iya, bagus. Banyak duit berarti orang tua si Faisal. Ibu mau tanya lagi. Biasanya kalau kalian makan jagung, jagung rebus gitu, apa yang kalian makan? Iya, Bu. Isinya atau Kadang- bagian dari jagungnya ya. Kalau Kadang-kadang sama kulitnya rambutnya, Bu. Kalau Denny makan tungkulnya, Bu. jangan nak, bahaya. Kalau Arsizal matangnya makannya, Bu. Enak, Tunggu sehat, buahnya Bu. saja. Ya, yang bagus buahnya saja ya. Biasanya kalau kulit jagungnya itu kalian apakan? Buat makan kambing, Bu. Oh, untuk makanan ternak gitu ya. Saya yang jual ke Denny itu, Bu. Kalau di kampung aku Faisal, dibuang Bu, apa? saja, Bu. Saya yang jual ke Denny itu, Bu. Kami berbisnis, Bu. Jagung itu kan. Ya, karena Denny punya peternakan kambing, jadi kulit jagungnya dijual kepada keluarga Denny gitu. Nggak pernah Berarti makan, menghasilkan Bu. Cuma 2 menghasilkan ekor, Bu. uang ya. Iya, Bu. Cuma itu yang baru saya tahu, Bu. Jual ke Denny. Ya, tapi menghasilkan uang berarti ya. Iya, Ada iya, Bu. manfaatnya. Tadi kata si Asrijal dibuang gitu aja, Bu. Berarti Iya, menjadi di kampung aku limbah dibuang gitu ya. saja, Bu. Iya, menjadi limbah yang tidak terpakai. Tapi dengan belajar hari ini, Ibu harap limbah kulit jagungnya jangan dibuang dulu, tolong dikumpuli, nanti bisa kita manfaatkan untuk bahan kerajinan. Iya, Bisa Bu. nak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, untuk memperdalam materi kita hari ini, coba sama-sama video berikut. Pembelajaran kita hari ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, jenis daftar bahan dan jumlah kerajinan Tambah suaranya, Bu. macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang ketiga, teknik produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang keempat, tahap produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Jenis dan karakteristik bahan limbah. Ada limbah organik, ada limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang mudah terurai. Contohnya, 1 dedaunan, 2 kulit telur, 3 kulit buah atau sayuran. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang mudah terurai. Contohnya itu 1 sampah plastik, 2 logam, 3 kaca, 4 kaleng. Alat kerajinan bahan limbah. Yang pertama, pensil, kedua, spidol, yang ketiga, gunting, yang keempat, pisau, kelima, gergaji, keenam, komputer, dan lain-lain. Ini biasa kita gunakan untuk membuat suatu kerajinan. Kedua, macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Ada kerajinan
kerajinan yang terbuat dari kardus yang bisa digunakan sebagai wadah penyimpanan. Ada pula kerajinan hiasan dinding yang terbuat dari kulit jagung. Ada juga kerajinan dari bahan kertas semin, contohnya seperti payung. Ada juga kerajinan wayang yang terbuat dari bahan logam. Selain dari kerajinan ini, masih banyak kerajinan yang bisa kita jumpai yang terbuat dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ketiga, teknik produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, proses fabrikasi. Proses menggunakan alat mesin untuk menjadikan bentuk baru tanpa harus sejenis dengan aslinya. Proses ekstraktif. Proses produksi yang dijalankan dengan mengambil bahan baku langsung dari sumber alam yang telah tersedia. Proses sintesis. Proses yang mengkombinasikan beberapa bahan dalam suatu bentuk produk. Proses analitis, proses yang menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya. Proses assembly atau perakitan. Merangkaikan atau merakit beberapa produk jadi atau setengah jadi menjadi produk baru tanpa merubah bentuk fisik. Pertama, perancangan produk. Kedua, alat dan bahan pendukung seperti gunting, benang, atau tali. Yang ketiga, keselamatan kerja. Keempat, teknik pembuatan. Teknik pembuatan yang pertama, menyiapkan rancangan. Rancangan bisa dibuat seperti gambar berikut. Yang kedua, menyiapkan batang lidi. Batang lidi bisa digunakan sebagai tangkainya. Yang ketiga, menyiapkan kulit jagung. Kulit jagung yang sudah kering bisa disetrika, digunting sesuai pola yang digunakan. Yang kelima, membuatnya menjadi kelopak bunga. Yang keenam, menyiapkan tangkai bunga. Tangkai bunga bisa kita kasih putih dari serabut jagung. Yang ketujuh, membuat bunga dan daun.
Yang kedelapan, memperbanyak tangkai bunga. Dan merangkai bunga pada sebuah pot. Yang terakhir, kesembilan, finishing karya. Karya yang sudah jadi boleh kita pajang untuk menambah keindahan eksterior atau interior. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami dan pada akhirnya nanti dapat mempraktekkan hasil kerajinan dari kulit jagung berikut. Terima kasih. Iya, materi pembelajarannya sudah selesai ditampilkan di video ini. Dari penampilan video pembelajaran ini, anak-anak ibu, ada nggak yang mau ditanyakan atau kurang dipahami? Apa tadi yang bertanya? Di skenario-nya itu ada Siti, boleh diganti yang lain? Saya, Bu, Ya, Lutfi, ada yang mau ditanyakan aku? tentang ini, Bu, limbah. Limbah organik itu apa, Bu? Oh iya, sudah tadi di video tadi sudah ada disampaikan. Untuk Iya, lebih tadi jelas, kelewat ya. iya untuk lebih jelas, Ibu perjelas lagi. Limbah organik itu adalah limbah yang mudah terurai atau mudah membusuk. Contohnya seperti limbah kulit jagung, pelepah pisang, cangkang telur. Nah, masih banyak lagi yang mudah membusuk atau mudah terurai. Paham, Lutfi? Ya, paham, Bu. Berarti kalau kulit jagung itu termasuk limbah yang datar, Bu, ya? Kulit jagung. Ya, kulit jagung itu termasuk limbah organik yang berbentuk bangun datar karena dia hanya memiliki dua sisi, panjang dan lebar, dan tidak memiliki ruang atau bentuk, ya kan? Nah, seperti itu, nakku. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan materi kita hari ini, anak-anak? Anak-anak ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mau ingatkan, materi ini, video materi ini Ibu bagikan nanti di grup WA kita. Boleh kalian pindahkan nanti ke catatan kita ya. Seperti Ya, biasa, kita kan tetap Ibu kumpul minggu depan untuk Ibu nilai sebagai tanda tugas kamu, betul-betul kamu kerjakan di rumah. Bisa anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Nah, jadi mari kita lanjut kegiatan kita hari ini. Sampai mana pemahaman kalian? Ibu mau membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kita bagi 3 kelompok saja ya, nak ya. Ya, Kelompok 2 dan 3. Ibu bagi kelompoknya berdasarkan urutan absen kalian saja biar tidak susah ya. Nomor urut absen 1 sampai nomor urut absen 8. Juga selanjutnya. Ingat nomor absennya kan? Ingat, Bu. Bu. Iya. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan Ibu. Oke, Ibu mau membagikan LKPD yang mau kalian kerjakan sebagai tugas kelompok kalian hari ini ya. Nah, LKPD-nya bisa dilihat anak-anak? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, iya. Di sini ada langkah-langkah yang mau kalian kerjakan. Ikuti aja LKPD yang Ibu bagikan ini. Dan dikerjakan secara kelompok atau kerjasama ya, nak ya. Ya, Bu. Recording in progress. Iya, oke. Silakan kerjakan tugas kelompoknya dengan tertib. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Itu kelompok 2.
Faisal, jangan ribut. Kelompok yang lain terganggu, nak, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kelompok 1 ini semangat-semangat sekali mengerjakan tugasnya ya. Iya dong, Bu. Iya. Kalau sudah selesai, boleh kita presentasi? Kita mulai dari kelompok 1 ya, nakku. Ya, Bu. Silahkan kelompok 1. Ayo, Bu. Ya, silahkan Ketut. Baik, Bu. Nah, dari hasil diskusi saya dengan teman-teman, ya, nama limbah, koran bekas, jenis limbah, anorganik, contoh hasil kerajinan, anyaman keranjang. Yang kedua yang kami dapatkan, nama limbah, kulit jagung, jenis limbahnya organik, contoh hasil karya, bunga. Terus yang ketiga, nama limbah, kardus bekas, jenis limbah, anorganik, contoh hasil karya, lampu hias. Itu, Bu, hasilnya, Bu. Iya, bagus sekali hasil kerja kalian hari ini ya, Ketut. Plus untuk kelompok 1 anak-anak. Iya. Mari kita lanjut. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah selesai? Ya, Bu. Iya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Sri. Iya, Bu. Hasil dari kelompok 2 itu yang kami diskusikan mengenai jenis kerajinan limbah. Jenisnya itu ada 2, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah untuk diuraikan atau mudah membusuk seperti limbah dedaunan, kulit telur, kulit buah atau sayuran. Sedangkan limbah anorganik itu merupakan jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk seperti sampah plastik, kertas, kain perca, dan kardus bekas. Nah, sekian dari kelompok kami, Bu. Iya, bagus sekali hasil pemaparan kelompok 2 ini ya. Aplaus untuk kelompok 2 anak-anak. Berikutnya, Ya, Bu. kelompok 3 sudah selesai. Sudah, Bu, saya, Bu. Silakan Faisal. Oke, Bu. Baiklah, terima kasih, Bu. Ini hasil diskusi dari kami ya, Bu, ya. Untuk kami yang itunya tentang teknik produksi yang dipilih untuk melakukan proses produksi adalah yang pertama proses ekstraktif, yang kedua proses produksi yang dijalankan dengan mengambil bahan baku langsung dari sumber alam yang telah tersedia seperti pertambangan dan hasil pertanian. Itu dari kelompok kami, Bu. Iya, bisa. Bagus sekali anak Ibu ya. Oke, Ibu lihat hari ini belajar kelompok kita begitu antusias. Mudah-mudahan belajarnya begini terus ya, Nak ya. Semangat terus, oke? Ya, Bu. Oke. Siap, Bu. Ini mengingat waktunya hampir habis jam pelajaran prakarya, karena mau dilanjut dengan pelajaran yang lain, kita mau akhiri pelajaran kita. Tapi Ibu minta tolong dulu setiap kelompok itu kumpulkan LKPD-nya, Nak Bu, biar nanti Ibu beri penilaian ya. Iya, Bu. Akan dikumpul. Ya ini Bu, selesai. Bu. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke, Bu. Yuk, duduk kembali ke bangku dengan rapi. Nah, untuk pelajaran hari ini, mari kita simpulkan dulu pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal tadi ya. Dimana yang kita pelajari hari ini adalah pertama, jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan. Nah, jenis limbah tadi yang sudah kita pelajari ada 2 ya, limbah organik dan limbah anorganik. Iya, contoh limbah organik tadi ini kulit jagung. Kulit jagung. Iya, cangkang telur boleh, pelepah pisang juga boleh ya. Contoh dari limbah anorganik yaitu seperti limbah
plastik. kertas, plastik, kain perca, masih banyak yang lainnya ya nak ya. Kalau karakteristik alat untuk kerajinan yang biasa kita gunakan untuk berprakarya seperti gunting ya kan, pensil, spidol, ada penggaris, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Tadi udah kita pelajari ya. Ada beberapa tadi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Contohnya seperti kerajinan dari kardus bisa kita buat menjadi satu wadah penyimpanan. Ada tadi kerajinan dari kulit jagung bisa menjadi hiasan di Hiasan dinding. dinding. Iya, ada lagi tadi yaitu kerajinan dari kertas semin bisa dibuat menjadi hiasan payung. Ada juga tadi kerajinan dari logam bisa dibuat menjadi wayang. Bu kira paham ya nak ya? Paham, Terus Bu. materi kita selanjutnya tadi ada belajar tentang teknik produksi kerajinan. Teknik produksi kerajinan itu bisa terdiri dari proses fabrikasi, proses ekstraktif, proses sintesis, dan proses analisis. Ya, materi yang terakhir tadi yaitu tahap proses produksi kerajinan. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, perancangan produk. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, menjaga keselamatan kerja. Yang keempat yaitu teknik pembuatannya. Nah, inilah tadi materi yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Kiranya pelajaran kita hari ini ada manfaatnya untuk anak-anak ibu semua ya. Ya, Ada Bu. manfaatnya ya, Asrijal ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Apa manfaatnya Asrijal? Apa, Bu? Apa manfaat belajar hari ini? Tadi kita ada belajar tentang limbah kulit jagung. Nah, apa manfaatnya yang setelah kita pelajari hari ini? Yang pertama, Bu, kita bisa memanfaatkan limbah untuk bahan hias, Bu. Dan juga bisa untuk bahan pakai, Bu. Iya, betul sekali. Jadi saja betul-betul mendapat manfaat dari belajar hari ini ya nak ya. Iya, sebelum Iya, mengakhiri Bu. pelajaran kita hari ini, Ibu mau ingatkan kalian, kita minggu depan kan mau praktek ini, membuat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, Ibu nanti share di grup WA apa aja alat bahan yang mau kalian siapkan selama seminggu ini ya, sama proses-proses pengolahan bahannya agar bisa kita gunakan untuk minggu depan. Nanti kalian lihat WA kalian, ada yang tidak dimengerti, boleh kalian WA pribadi Ibu, nanti Ibu bantu jawab. Bisa ya nakku? Bisa. Bu. Demikian pelajaran kita hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, boleh kita tutup dengan berdoa. Coba ketua kelas pimpin doa kita lagi nak. Oke, Bu. Baiklah, akhirnya kita sampai pada akhir pelajaran sama Ibu Minaria untuk agar ilmu bermanfaat. Marilah kita berdoa ya menurut percaya agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Yusa. Ya, Bu. Ya, pelajaran kita sudah berakhir. Ibu harap kita bisa bertemu kembali di minggu depan dengan keadaan tetap sehat dan semangat ya anakku ya. Iya, Bu. Sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Ya, Selamat siang, Bu. Yang Bu.